Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Bahyul Khayi, SPDI. Saya mengajar mapel pendidikan agama Islam di SDN 1 Sumberdadi, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Saya saat ini sebagai calon guru penggerak angkatan 5 kelas 134B. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau adalah seorang pahlawan pendidikan yang mana penjajah sangat membenci beliau. Penjajah membenci beliau dikarenakan beliau adalah orang yang sangat gigih memperjuangkan pendidikan yang ada di negara Indonesia. Beliau membangkang semua apa yang diinstruksikan oleh penjajah Belanda. Ki Hajar Dewantara adalah pendiri Taman Siswa. Taman Siswa yakni tempat belajar, tempat bermain, yang mana di sini anak didik bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Mereka tidak dikekang, mereka diberi kebebasan untuk melakukan atau belajar sesuai dengan apa yang ada di hati mereka, sesuai dengan kepribadian mereka masing-masing. Semboyan pendidikan yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara yakni Ing Ngarso Sumatulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang dapat dimaknai bahwa Ing Ngarso Sumatulodo adalah ketika kita berada di depan seorang guru harus memberikan teladan atau memberikan contoh yang baik, uswah hasanah kepada orang lain ataupun anak didik kita. Ketika kita berada di tengah, maka kita harus membangun kekuatan dan terus berkarya, yang kita ambil dari Ing Madya Mangunkarso. Kemudian Tutwuri Handayani, yakni ketika kita berposisi di belakang, maka kita harus memberikan dorongan, kita harus memberikan motivasi, kita harus memberikan bantuan apapun itu supaya semuanya bisa berhasil dengan maksimal sesuai dengan harapan yang dicita-citakan. Pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara yakni adalah pembelajaran yang dipusatkan kepada siswa, yang mana di sini seorang guru berposisi sebagai seorang pelayan, yang mana seorang pelayan adalah bertugas melayani siapapun yang dilayani dengan baik. Jadi seorang guru itu tidak memposisikan anak didik sebagai objek, tapi anak didik itu adalah sebagai subjek, yang mana dia akan menentukan sendiri apa yang akan dia raih. Jadi teori yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara terkait dengan non tabula rasa ini diterapkan di pendidikan, karena anak-anak mempunyai sifat yang samar-samar, yang mana mereka adalah subjek yang bisa menentukan sendiri apa yang akan mereka raih, apa yang akan mereka cita-citakan sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Guru atau pendidik bertindak sebagai pamong, yang mana guru mempunyai peran menuntun, mengarahkan supaya anak didik tidak kehilangan arah, supaya anak didik mampu mencapai kemerdekaan belajarnya sesuai dengan apa yang ia cita-citakan, sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Hal yang dapat saya terapkan dalam proses pembelajaran berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, yang pertama, memberikan uswah hasanah atau contoh budi pekerti yang baik kepada siswa, agar mereka juga mempunyai perilaku serta tata krama yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah ataupun di kehidupan mereka ketika mereka berada di lingkungan masyarakat. Dua, mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat siswa akan semakin betah dalam mengikuti pembelajaran. Jadi anak tidak bosan, tidak monoton dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian dalam penerapannya dalam proses pembelajaran terdapat beberapa kendala, yakni yang pertama, tidak semua anak itu mempunyai daya tangkap yang sama. Jadi ini nanti akan berefek pada hasil atau output dari anak didik tersebut. Yang kedua, ketika mood baik itu dari pendidik,
guru ataupun juga anak didiknya itu kurang baik, maka akan berpengaruh pada proses pembelajaran yang berefek dengan hasil nanti bagaimana pembelajaran ini berlangsung. Solusinya, yang pertama, guru atau pendidik harus semaksimal mungkin dalam memberikan pendampingannya kepada anak didik. Ini sesuai dengan prinsip Among, bahwa kita sebagai seorang guru harus mendampingi anak didiknya bagaimanapun keadaan anak didik tersebut. Yang kedua, kita harus selalu melakukan pengembangan diri, baik itu secara diri pribadi ataupun dalam proses pembelajarannya. Berikan tantangan-tantangan kepada anak didik kita, berikan challenge kepada seluruh yang terlibat, baik itu diri kita sendiri maupun untuk peserta didik kita. Supaya apa? Supaya mood kita dalam melakukan proses pembelajaran itu selalu terjaga. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, ada kurang lebihnya dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.